Penampilan sempurna dari Cheung Kwan-jang saat mengalahkan GS Caltex di pertandingan tersebut, Mega dan kawan-kawan dengan mudah mendapatkan kemenangan 3-0. Dalam pertarungan 3 set itu, Mega memimpin tim dengan 16 poin, diikuti oleh Chung Ho-young dengan 10 poin dan Jeon Da-bin dengan 9 poin. Bukirik absen karena cedera. Cheung Kwan-jang yang mencatat 23 kemenangan, 9 kekalahan, dan 58 poin dengan perolehan 3 poin, merebut kembali posisi kedua, menggeser Hyundai yang sebelumnya berada di posisi kedua dengan selisih 1 poin. GS Caltex di tempat terakhir memiliki 7 kemenangan, 23 kekalahan, dan 24 poin. Seperti inilah komentar fans Korea. Lagi menang, jadi makin sombong. Imut banget Jeon Da-bin, kamu melakukannya dengan sangat baik, skor 100 dari 100. Cheung Kwan-jang, pelatih Go Hee-jin, buang rasa ragu terhadap Pyo Seung-ju dan jadikan Jeon Da-bin sebagai pemain pengganti, oke? Bagaimanapun kontraknya akan berakhir tahun ini, tapi Jeon Da-bin punya kemampuan bertahan, menerima bola dan menyerang. Dia adalah pengganti terbaik untuk peran Pyo Seung-ju. Cheung Kwan-jang, jangan bermimpi tentang juara. Aku memang mendukung Buki, tapi bukan Cheung Kwan-jang, bangun dari mimpimu. Yang menghambat Cheung Kwan-jang adalah kesalahan yang terus berulang dan Buki yang tidak memiliki kemampuan dalam mengatur permainan. Karena atmosfer ini, tim menjadi bingung dan pada akhirnya mereka mendapatkan Jeon Da-bin. Selain itu, setter Yong Hae-shon mendapat kesempatan untuk memanfaatkan berbagai penyerang dan tim pun menang. Tahun depan, kirim dia kembali. Kebiasaan dan sifat dasar seseorang tidak mudah berubah. Cedera ringan Buki justru menjadi penyelamat bagi tim. Tema yang harus diusung Cheung Kwan-jang bukan hanya menekankan serangan dari kiri dan kanan yang mudah ditebak oleh lawan, tetapi lebih kepada memanfaatkan tengah dan memastikan pemain domestik tampil stabil. Itulah jalan pintas untuk naik ke tim papan atas. Menilai segalanya hanya dari satu pertandingan terlalu dini. Ingat juga apa yang telah Buki lakukan selama ini. Bahkan saat Buki ada, permainan harus lebih bervariasi dengan memanfaatkan tengah, bukan hanya mengandalkan kekuatan serangan Mega dan Buki. Yang paling bermasalah adalah Yong Hae-shon yang hanya mengandalkan Mega Buki. Semoga pertandingan kali ini menjadi momen bagi Yong Hae-shon untuk sadar dan berkembang. Pelatih Go Hee-jin, Pyo Seung-ju sudah mendapat cukup banyak kesempatan. Mulai hari ini, posisinya adalah milik Jeon Da-bin. Sekarang, jika posisi libero Nohran bisa diselesaikan, tim tidak lagi mendapat julukan tim penuh kesalahan atau bola rugby. Mendukung semangat dan gairah pemain muda Da-bin, kamu bermain sangat baik semangat. Kalau dibandingkan dengan cedera pergelangan kaki Silva dulu, ini masih lebih mendingan. Kalau dia absen sampai akhir musim, mereka harus mencari pemain asing pengganti. Kalau sudah bilang ingin juara, harus menepati perkataan itu. Bagaimanapun, Buki sudah tidak bisa bermain dengan kekuatan penuh, jadi sudah selesai. Pada akhirnya, final gabungan akan menjadi Hyundai melawan Hankook. Hankook akan membalas dendam dan meraih kemenangan gabungan, jawabannya sudah jelas. Kalau ligamennya hanya meregang dan tidak putus, sepertinya dia tidak akan absen sampai akhir musim. Tapi kalau ligamennya putus atau ada patah tulang, maka kemungkinan besar dia harus absen sampai musim selesai. Waktu Lee So-young cedera pergelangan kaki, itu juga terjadi di pertandingan kandang melawan GS Caltex. Siapapun itu, jangan sampai cedera atau kesakitan, kesehatan adalah yang terpenting. Semoga cedera An Hye-jin dan Bukirik tidak terlalu serius karena keduanya tidak dibawa keluar dengan tanduk, tetapi bisa berjalan sendiri. Kalau sampai jari kaki benar-benar tertekuk dan terpelintir, itu benar-benar serius. Pergelangan kaki Buki memang terpelintir, tapi bukan sampai jari kaki benar-benar berputar. Yang terpelintir lebih ke sisi pergelangan kaki dekat tulang pergelangan. Jadi mungkin masih ada harapan untuk pulih lebih cepat. Saya sudah melihat momen cedera Bukirik dan pergelangan kakinya benar-benar terpelintir. Pelatih yang tidak kompeten benar-benar menyedihkan. Cheung Kwan-jang justru bermain lebih baik tanpa Buki, tapi Kim Cheon langsung menyerah begitu pemain lokal mereka absen. Ini pertandingan yang benar-benar membuktikan ketidakmampuan pelatih. Apa sebenarnya kelemahan Kim Cheon? Kenapa bisa dikendalikan oleh pelatih seperti itu? Sudah jalankan saja rencana awal dengan mendatangkan pelatih Jepang. Manajemen pemain berantakan, rotasi kacau, bahkan tidak bisa mengecek kondisi pemain dengan baik. Klub ini benar-benar buruk. Ini bukan sekedar penghalang, tim lain sudah mengamankan tempat di playoff dan sekarang hanya memanfaatkan pertandingan ini untuk keuntungan di draft. Dan kalian malah senang bisa menang dari mereka. Suara puk yang terdengar itu adalah suara yang muncul saat tendon Achilles putus atau mungkin patah tulang. 2 orang terluka jadi rasanya tidak enak. Semoga tidak ada yang mengalami cedera serius. Bukirik juga cedera dan hari ini ada 2 orang yang terluka. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Musim ini tidak banyak yang tersisa, jadi meskipun tidak bisa bermain, yang penting cederanya tidak parah. Baru saja kembali dari cedera panjang, jadi tidak boleh cedera lagi. Semoga bukan cedera yang serius.